Kadang datangnya tuh dari sesuatu yang pahit-pahit Bu, yang gak enak Bu. Cuman kadang sekali lagi, karena bagi kita standar bahagianya tuh masih mikirin yang kita suka, bukan yang Allah suka, makanya apa-apa tuh berat. Kenapa dia sedih dan berat menderita? Karena aslinya dia menyadari kita sekarang lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Sungguh berat nanti akannya hidup kalau misalkan udah tahu ini jembatan harus dilalui, harus ditinggalkan, mau nggak mau harus pulang ke sana. Tapi yang sibuk kita bagusin jembatannya doang, bukan tempat pulang kita. Stres nggak membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan? Nah, stres ya. Ini kenalan Bu, udah kenal belum? Ini bidadarinya saya yang tercinta. Yang jomblo mana yang jomblo? Nah, Insya Allah, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat darinya. Ia menutupi kekurangan kita, kesalahan kita. Dibuktikan hari ini masih dipuji orang, masih cipika-cipiki tadi Bu, ketemu satu sama lain, masih tidak dimusuhi. Padahal Allah tahu apa yang pernah kita lakukan di kala sendirian. Maka semoga kebaikan Allah ini tidak kita sia-siakan. Kita selalu terus menerus jadi hamba yang meningkatkan takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, bunda-bunda, kakak yang dirahmati Allah. Tabi pun walaupun ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya diizinin ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi amal soleh, jadi kebaikan. Alhamdulillah dapat judulnya apa tadi? Ada yang baca depan? Mencintai dunia secukupnya. Jadi salah satu anggapan, pandangan yang kadang mungkin masih harus kita luruskan adalah, oh kalau udah ngaji, hijrah, lillahi ta'ala, cinta kepada Allah, ngejar surga dan ridhonya Allah, berarti itu kayak anti dunia. Oh itu sama sekali tidak benar ya. Karena ya kita tinggal di dunia, gak mungkin kalau kita anti dengan tempat tinggal kita ya. Juga berarti, tapi bukan berarti tidak boleh punya, tapi aslinya semua hal itu baru akan bisa jadi baik kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Gampang, sederhananya kayak begitu. Kayak contoh punya dunia bahkan dianjurkan oleh Nabi. Apa contohnya? Qala Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya terkait ada sahabat yang mau meninggal. Saya boleh nggak sedekahin untukmu, untuk Islam, untuk bantu dakwah? Ditanya, kamu punya anak-anak tidak? Punya, maka jangan sedekah sebanyak itu, karena tadinya pengen setengahnya saya kasihkan. Karena bahkan beliau seluruhnya pun rela untuk dikasihkan. Tapi kalau kau punya keturunan, ditutup oleh Nabi bahwa jika engkau meninggalkan keturunanmu warisan dengan jumlah yang cukup ya, karena banyak mah relatif ya. Dan banyak belum tentu cukup ya, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keturunanmu dengan kefakiran dan membuat mereka bergantung kepada makhluk, kepada manusia. Jadi sekali lagi ini pun diingatkan, yang bahayanya bukan fakirnya, tapi bergantungnya dia kepada selain Allah ya. Jadi jangan fokus sama fakirnya ya. Karena sahabat
Nabi yang diuji dengan kemiskinan? Ada, tapi tidak menurunkan kemuliaannya. Sahabat, orang jahat, zolim, yang kayanya ampun-ampunan ada, Korun, Fir'aun, Raja Namrud ada. Tapi juga tidak berarti bukti itu dia jadi mulia, tidak sama sekali. Ya. Makanya jadi kadang standar sukses, standar bahagia, standar berhasilnya ini yang mesti dilempengin dulu, dilurusin dulu. Ya. Karena kadang setidaknya kita ngelihat orang itu kadang di sebagian tempat terutama ngelihat orang dari pakaiannya, dandanannya, aksesoris dunia yang berada pada dirinya, sehingga naudzubillah ini menimbulkan salah satu penyakit baru, ya, menambah satu kebutuhan baru. Ingat waktu zaman sekolah disebutkan kebutuhan manusia cuma 3, sandang, pangan, papan, atau paling primer, sekunder, tersier, betul? Ternyata ada kebutuhan yang keempat, tahu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Apa kok buktinya? Yuk sebutin sebagian. Contoh, kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Jualan. Nah, boleh ya. Paling ditanyanya kayak begini, kok kan belinya nggak nyuri, nggak nipu, nggak ngutang, uangnya pun halal, emang nggak boleh? Boleh. Tapi kalau tujuannya untuk pengakuan makhluk, capek. Ya. Calon mertuamu tuh datang di masjid, buruan kejar, serius, dandan rapi, pakai sepatu yang paling baru, masih bau wangi, ya. Bau wangi tahu nggak? Sepatu kalau masih waktu masih baru wanginya beda kan? Sebelum mulai bau cingok ya atau bau bacin ya. Nah, istilah sendiri lah itu ya. Baru, saking barunya kok berasa sempit sepatu ini. Oh ternyata plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Sebagus-bagusnya sepatu masuk masjid taruh di dalam apa dipakai di dalam? Taruh di luar atau dipakai ke dalam? Taruh di luar ya, taruh di luar. Cuman dijamin tingkat untuk khusyuknya kalau pakai sepatu baru sama sandal yang udah nyaris bolong beda ya. Bahkan itu menentukan posisi. Kalau pakai sepatu baru sebisa mungkin dekat pintu ya. Jadi nanti kalau pas ruku ada ya, alhamdulillah ya. Jadi khusyuk tidak? Tidak ya. Boleh, kalau emang pengen, bukan berarti nggak boleh. Kayak kalau emang butuhnya buat naik gunung kan nggak mungkin pakai sendal hotel, tipis, ya, licin. Perlu memang yang bahannya lebih bagus dan cenderung harganya lebih mahal. Nggak apa-apa, sesuai kebutuhan, ya. Tapi kalau untuk dipuji makhluk, ya, kadang mah makhluk juga ya, cuman gitu doang, ngelirik aja. Kadang muji juga paling cuman, udah gitu. Kalau ibu pengen saya gituin silakan bu, gampang ibu. Gampang, manggil ayam juga gitu soalnya ya. Gitu ya, insya Allah. Capek ya. Terus hujan, pulangnya hujan, sepatu putih, tanah di mana-mana ya. Kira-kira mendingan tetap dipakai atau sepatunya dijinjing? Ya, terima kasih sudah jujur. Sepatu yang harusnya melindungi kaki kita malah jadi mendingan kita kecugak. Di sini ada istilah kecugak nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau kaki ketusuk duri di Jawa Barat disebutnya kecugak. Ya, nggak usah diapalin ini Babu ya. Alhamdulillah. Lalu sebentar. Kalau itu adalah sepatu. Contoh yang lain, ini agak unik ya. Yang ini salah satunya yang lain adalah jam tangan. Ya. Apa fungsinya dari jam tangan? Melihat waktu. Berarti kalau kita beli jam tangan di pasar yang 50 ribuan, meskipun gambarnya Dora ya, boy, tetap bisa lihat waktu? Tetap ya. Tapi ternyata kalau di Jakarta ada jam tangan 5 miliar itu ada. Ya. Lebih mahal dari rumah, bisa beli berapa rumah itu. Dan ada yang beli. Uniknya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal larinya lebih cepat daripada yang murah.
Kalau jam tangan, emang muternya lebih cepat daripada yang murah? Enggak juga, ya. Tapi unik ya manusia. Oh, kalau udah demi kayak gitu, Masya Allah. Kalau laki-laki sudah mulai fitness, badannya bagus, paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Toilet di mana, Bang? Ya, kelihatan ya. Padahal gampang, tinggal toilet di mana. Ya, seperti itu, Masya Allah. Ya, maka capek ya kalau tidak yang paling sakit hati itu kan ada orang yang udah beli sengaja yang mahal, tapi memang dia diuji oleh Allah, orang-orang tuh sulit percaya kalau dia beli barang mahal gitu ya. Kayak kurang pantas aja gitu mukanya kalau pakai yang mahal-mahal. Ya. Sampai ada kawan kami waktu masih tinggal di Thailand dulu, dia memang beli jam tangan mahal untuk menanggulangi hinaan orang atas nggak percaya kalau dia pakai yang mahal, maka stroke bond pembelian jam tangannya itu dikantongin kemana-mana, ya. Ganti celana ngikut bondnya, ya. Tapi tetap aja ya, namanya netizen, maha benar netizen dengan segala komennya, gitu. Begitu dikeluarin bondnya pun, itu bondnya siapa kamu bawa-bawa, nggak ada yang percaya, ya. Capek tidak mengejar penilaian makhluk? Capek ya. Kan justru maha adilnya Allah, kok kalau semuanya, kalau Allah sebegitu hebatnya, kenapa sih Allah nggak kabulin doa semua manusia? Ibu masing-masing dikasih 10T, 10T, 10T gitu. Mudah nggak bagi Allah? Apakah kalau seluruh manusia dibagiin 10T sama Allah, Allah akan jatuh miskin? Tidak. Maha kaya Allah, tidak akan mengurangi. Meskipun hanya seperti sebutir pasir dari luasnya padang pasir, tidak mengurangi. Meskipun semua kebagian 10T. Tapi kenapa tetap tidak Allah kasih? Kenapa tidak semua orang doanya dikabulkan? Karena kalau dikabulkan semua, dunia tambah repot. Contoh, ibu semua pengen sehat? Pengen. Kira-kira manusia satu planet bumi semuanya pengen sehat nggak? Pengen. Kalau dikabulin satu planet bumi nggak ada yang sakit, sehat semua? Rumah sakit bangkrut, apotik tutup, fakultas kedokteran nggak laku, ya, masalah baru. Atau semuanya pengen kaya tidak? Boleh ya, jangan ragu, mentang-mentang judulnya ini jangan berarti nggak pengen kaya, silakan. Pengen kaya tidak? Ya. Apalagi kalau niat kayanya pengen berangkatin orang tua haji, ya, pengen bangun masjid sebanyak-banyaknya. Bagus, amin, semoga kaya semua yang hadir di sini ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau semuanya Allah kabulin jadi kaya, kayaknya pasti nggak ada masjid ini. Kadang nggak ada yang mau jadi tukang. Ya. Mungkin nggak cuman Bandar Lampung, satu Sumatera mungkin udah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Yang ada percakapannya kayak gini, Mas, buangin sampah saya deh, nih 1 miliar. Wih, gaya ya. Enak aja, kamu yang buang sampah saya, nih 2 miliar. Wih. Kamu yang buang, nih 4 miliar. Masya Allah, gak ada habisnya ya. Karena semuanya sama-sama kaya. Jadi adil, justru tanda adilnya Allah. Mau kamu jadi apa aja, pejabat atau rakyat, direktur atau karyawan, yang kaya atau belum kaya, terserah. Yang penting satu, kamu nurut sama yang punya dunia, kamu selamat dan berhak dibahagiakan. Tapi mau kamu jadi apapun tadi, raja, konglomerat dan yang lain-lain, tapi kamu tidak nurut sama yang punya segalanya, demi Allah, bahagia bukan hak kalian. Adil kan? Coba kalau masuk surga harus centang biru dulu, Bu. Repot? Repot. Kalau masuk surga harus dicetak rekening koran dulu, dicek buku tabungannya. Repot. Ya. Masuk surga ditanya dulu udah pernah menjabat posisi apa saja, ya, ketua kelas, kepala arisan, ya, gitu. Enggak sama sekali. Maka Masya Allah. Jadi justru itu tanda bukti keadilan Allah, ya. Kadang ada yang bertanya, kok tapi kan hidup tuh selalu ada masalah dan masalah orang tuh beda-beda. Nyampe disebutkan mental health issue, cielah. Artinya apa? Dilarang parkir. Bukan ya, terserah saya lah mau diartiin apa aja. Ya. Sampai ada yang pernah menasihati, masalah orang tuh beda-beda dan cara orang tingkat sabar dan menanganinya juga beda-beda. Oke, beda-beda. Tapi kan jawabannya satu, sama.
Bukankah walaupun orangnya beda-beda, masalahnya beda-beda, kesabarannya beda-beda, bukankah Tuhannya tetap satu? Punten ya, yang ateis, yang kafir, yang agama apapun, yang bukan manusia sekalipun, penciptanya tetap satu bukan? Tetap Allah kan? Ya. Maka istilah berarti sedangkan yang maha satu itu juga telah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ya. Ya kalau misalkan ada yang tidak mampu jalanin hidupnya, punten, bukan Allahnya yang salah pasti. Ya. Kemarin dulu sudah sempat ditanya, kok kalau memang takdir tentang kematian Allah yang menentukan, kenapa bunuh diri itu dosa ya? Kan mati secara Allah. Apa Allah yang aturin saya untuk bunuh diri? Ada yang nanya kayak gitu. Ya. Jadi dosanya bukan masalah perkara matinya. Ya. Tapi Allahnya berfirman surat 14 Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum, itu depannya, yang bersyukur nanti ditambah. Tapi hati-hati terusannya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sungguh pedih. Jadi ternyata yang terancam dengan hukuman itu enggak melulu yang maksiat. Tapi yang kufur, yang sok-sok amnesia dengan nikmat Allah yang terlalu banyak, maka itu juga ada ancamannya. Maka izin, artis-artis atau di luar sana yang misalkan sampai ada izin, mohon maaf, sampai bunuh diri, kita pun berbelasungkawa, tetap berbelasungkawa, tapi ada yang bunuh diri, jawab jujur, ada nggak di luar sana yang masalahnya jauh lebih berat daripada si orang yang bunuh diri tersebut? Ada, pasti ada, yakin. Tapi ternyata di luar sana yang masalahnya lebih berat itu malah bisa bahagia. Berarti kan kadang yang salah, berarti kan apakah itu berarti yang salah Allahnya? Karena kalau memang yang salah Allahnya, berarti seharusnya semua orang kompak pengen bunuh diri semuanya. Karena salah yang ngasih ujian sih, ujiannya keterlaluan, enggak tuh. Ya, tidak sama sekali. Maka jisilah jelas ya. Dunia memang tempat kita pasti akan diuji bak-bak dengan segala macam cara. Tapi hakul yakin, bisa jadi gara-gara itulah kita tambah mudah ke surganya Allah. Bisa jadi gara-gara itulah kita malah jadi selamat atau dapat pertolongan. Ya. Kalau ceritanya Tama, ini belum lama ini kami ceritanya pindahan. Di depan rumahnya memang masih tanah semua. Jadi kalau hujan becek dan menggenang airnya. Mau ngadain syukuran, gak enak juga kalau misalkan tamu-tamunya datang, mobilnya, kendaraannya, motornya, kendaraannya pada bersih, pulang-pulang dari sana jadi tanah semua. Jadi ya udah nyari orang, tanya-tanya yang bisa untuk benerin jalan. Kalau nggak diaspal, dicor. Tanya biayanya berapa, kaget juga dengan biayanya. Tapi Bismillah ingin memuliakan tamu, gimana caranya? Ya udah, biar mahal juga nggak apa-apa. Cari siapa yang mau kerja. Dicari, ternyata yang biasanya ada tukang ini pada punya kerjaan semua, ada dapat kan, udah ya. Jadi akhirnya nggak ada yang mau ngerjain, nggak ada yang bisa ngerjain, ya. Maka ya sudahlah, mana acara 2 hari lagi dan juga ini sudah mepet waktunya. Pas 2 hari lagi sebelum acara, pagi-pagi ada yang lewat depan pagar pakai rompi sambil mantau kiri kanan. Disapa, siapa Pak, dari mana? Dari pemerintah, lagi dapat tugas pengen ngaspal jalanan ini. Oh begitu, alhamdulillah. Coba kalau kemarin udah diaspal duluan, udah mah tekor, besoknya ternyata diaspal, kan kayaknya lebih nancep ya. Tapi ya pertolongan lah ya. Walaupun kalau ternyata itu terjadi juga nggak ada keburukan juga, ada titipan semuanya dari Allah ya. Ayo bismillah ya. Cintai dunia secukupnya, sebagaimana ala kadarnya aja. Yuk lihat ya, bagaimana cara para orang-orang terdahulu menyikapi tentang dunia, tentang harta dan lain-lain. Para sahabat di zaman waktu itu, di zamannya Nabi ketika itu, kalau kita lihat bagaimana cara menyikapi mereka terhadap kekayaan sama harta, kalau mau jujur, kekayaan di zaman itu lebih bersifat seperti satu, efek samping. 2, pilihan. Ulangi, 1, efek samping. 2, pilihan. Ya.
Jadi kaya tuh karena efek samping aja. Efek samping dari apa? Dia jujur, tawadu, amanah, gak berani ngambil hak orang lain, dekat sama Nabi, takwa, soleh, bertutur kata lembut, sopan, santun. Kira-kira orang rebutan gak pengen dekat sama orang sebaik itu? Iya, wajar. Ya, orang pengen jual beli seneng sama orang kayak gitu. Pak, ini pengen beli kurmanya, tapi kurma saya ini mohon maaf setengahnya udah agak busuk, harganya saya kurangin deh, menyesuaikan kualitasnya. Kenapa bilang? Kalau bapak nggak bilang kan saya bisa aja nggak tahu, tetap dapat untung lebih besar, tapi pasti nggak akan beli lagi, ya, tipu, ya. Tapi justru berarti itu pertolongan, ya, dari Allah. Ketemu sama orang yang baik, kira-kira besoknya kalau belanja lagi, pengen ke orang yang jujur itu lagi nggak? Jujur, insya Allah, ya. Efek samping, cuman ya sesuatu yang pasti akan didapat gitu ya. Sesuatu yang pasti akan didapat selagi kita benar-benar lurus, tawadu, rendah hati, tapi gigih, kerja keras, disiplin. Oh, itu mah ngikutin beneran demi Allah. Ya. Yuk lihat orang-orang yang pada sedang kena masalah apapun itu. Kalau pengen jujur, kebanyakan diundang oleh ulah sendiri. Yang selingkuhnya ketahuan, yang nyuruh selingkuh siapa? Kehendak sendiri. Yang akhirnya mohon maaf sedang mendekap di dalam penjara, dibui. Yang nyuruh dia mencuri atau korupsi siapa? Ulah sendiri, gitu kan? Kayak istilah, ya. Dan yang kedua tadi selain efek samping, pilihan aja, pilihan. Karena kalau ditanya, tapi ada tuh kok sahabat yang miskin, beliau memilih miskin. Ada yang seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari contohnya, bahkan beliau ini unik, solehnya luar biasa, tapi disuruh Nabi, hai Abu Dzar, kamu tinggal berdua pun, manusia tinggal duaan nih, kamu nggak boleh jadi pemimpin. Coba orang soleh malah nggak boleh mimpin. Kenapa? Karena cara tawakalnya dia terhadap harta tuh aneh. Hari ini ada berapa, sedekahin sampai habis, besok tawakal gimana Allah. Ya, ada makanan syukur? Enggak ada. Kalau beliau mimpin negara, yuk sedekah, buang semua harta negara, sedekahin. Besok masyarakat gimana? Tawakal rame-rame ke Allah. Nggak bisa tuh kayak begitu. Karena ketika Umar dibaiat menjadi Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu, salah satu khutbahnya ketika diangkat bilangnya seperti ini, aku akan mengurus harta negara sebagaimana aku menerima amanah, mengurus amanah harta anak yatim. Ya. Karena ada aturan yang sangat ketat untuk itu. Jadi ngejaga dirinya sampai segitunya. Ya. Nggak mau ngambil bukan haknya. Di kitab Fadilah Amal, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat impor masuk minyak wangi, ya, dan bungkusannya masih besar ya, jerigen-jerigen seperti itu, bergalon-galon. Kan harus kalau pengen dibagiin kan harus dibagiin jadi kecil-kecil biar muat buat semua. Maka beliau minta tolong orang-orang untuk ngebagiin. Ada yang iseng nanya, kenapa tidak engkau ikut bagiin juga? Apa jawabannya? Aku takut karena aku menyentuh parfum tersebut, wanginya tersisa di tanganku, lalu kau oleskan ke bajuku, maka aku berarti mengambil yang bukan hakku. Ngejaganya tuh sampai segitunya, Masya Allah. Jadi kalau akhirnya orang seperti itu, orang rebutan ingin jadikan dia pemimpin, orang rebutan ingin bermuamalah dengan dirinya. Jadi kayak di zaman itu tuh bener-bener cuman pilihan atau efek samping, udah gitu aja. Ya. Jadi yang paling amat sangat mereka kejar, Allahnya suka, Allahnya ridho. Nggak wajar ketika yang punya dunianya udah ridho, ginilah kita temenan sama bos ayam goreng misalkan ya. Setiap hari dia produksi berapa potong ayam goreng, ribuan potong, lalu dibagi-bagikan dan dijual. Kita main sama dia, kalau nyampe ke rumahnya, biasanya disuguhin ayam goreng weh. Unlimited ya, sumber daya ayamnya. Ya. Mau kita makan sampai kenyang seperti apa, tidak mengurangi supply-nya dia. Ya. Nah ini kita diridhoinya sama yang punya dunia, ya tuh masuk akal ya, seperti itu. Kok berarti kalau kita gimana sekarang, sholat duha biar tokonya rame, baca Al-Waqiah biar jualannya lancar, boleh tidak? Boleh, bagus. Karena mintanya masih kepada Allah. Yang gak boleh itu kalau mintanya ke selain Allah. Sholat mas sholat misalkan, sholat, zakat iya, puasa iya, haji iya. Tapi kalau tokonya sepi datang ke sembahyang itu tuh, ya, misalkan. Terus disuruh ntar taburin garam ini di toko pesaing kamu dan yang lain-lain, enggak sama sekali.
Bener asli, nggak ais pikir gitu ya. Di zaman itu bicara tentang iman kepada yang ngasih rezeki itu segala-galanya. Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan, ketika beliau masuk Islam kan ibunya marah, sampai tidak mau makan. Kalau kamu nggak makan biarin ibu mati. Kalau kamu nggak ninggalin agamanya Muhammad SAW, ibu akan mati kelaparan aja. Ya. Kadang kan kalau kita diujinya tentang diri itu masih bisa kuat, tapi kalau orang yang tersayang, ibu kita, kadang diri kita dihina nggak marah kan, tapi kalau kamu berani ngehina ibu kami bisa marah. Nah ini ibunya yang minta beliau untuk murtad kembali, tapi tetap dengan lembut, ibunya mau makan apa mah biar aku bawain, diladenin. Tapi tetap kalau masalah akidah, ibu maaf, meskipun ibu memiliki 100 nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Pilihannya jaga iman atau mati di zaman itu, ya. Kadang bicara rezeki, bicara dunia, silakan punya, tapi ingat semuanya baru jadi kebaikan kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Maka kadang, ya Allah, kira-kira Indonesia yang mayoritas Muslim, kalau waktunya Jumatan harusnya jalanan kosong nggak? Iya. Tapi masih ada aja yang jual, narik angkot gitu ya. Oke, katanya alasannya untuk misalkan nyari rezeki. Tapi pernah ditanyakan oleh guru kami, saat Felix waktu itu nanya ke salah satu supir angkot. Pak, emang kalau misalkan narik ketika lagi pas Jumatan, kan sekitar setengah jam atau 1 jam ya. 1 jam itu kira-kira narik angkotnya dapat uang berapa? Ya antara 50 atau 100 ribu lah. Yuk atuh coba bertanya kepada diri ini yang wahai diri yang engkau akan mati, wahai diri yang engkau mengharapkan surga, wahai diri yang engkau menyelamatkan keselamatan dari Tuhanmu, serius engkau melakukan itu semua demi selembar 50 atau 100 ribu? Jangan, terlalu mahal iman itu. Ya, boleh punya silakan, ya. Tapi dengan satu tujuan, ingat semuanya masih berupa ujian ya. Saya suka tanya, kita tes latihan ya. Ibu misalkan nanti di WA sama suaminya. Udah pada punya suami, angkat tangan yang udah nikah. Jangan pura-pura jomblo bu, angkat tangan. Iya. Insya Allah. Suaminya WA ya. Is istri ya. Ada apa suami ya. Jangan yang aneh-aneh dulu ya. Begini uang belanja saya naikkan 20 juta ya. 20 jutanya per minggu. Masya Allah. Mudah nyenengin ibu-ibu Pak ya. Dikasih khayalan pun mereka udah. Masya Allah. Ya. Makanya senang dengan drama ya. Bu ya. Uang belanja naik 20 juta per minggu. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Ujian ya. Kapan Bu bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan kita tambah dekat sama Allah. Setelah uangnya tambah banyak, tambah banyak juga sedekahnya, wakafnya dan yang lain-lain. Karena kalau misalkan uangnya tambah banyak lalu dipakai maksiat, apakah itu nikmat? Enggak. Ada orang pengen maksiat Bu, bisa nggak jadi karena nggak punya uang. Berarti nggak punya duitnya pertolongan kan? Kitanya aja yang mungkin terlalu cinta sama dunianya. Makanya ketika nggak punya uang, yang padahal nggak punya uang itu menyelamatkan dia dari dosa, kita ngerasa menderita. Ya. Coba ya, mohon maaf. Perzinahan dosa bukan? Dosa. Membuat Allah murka tidak? Tapi ada yang misalkan tadinya nggak mau zina, tapi karena dia tampan atau cantik, ada yang goda jadinya. Ya. Coba kalau misalkan tidak tampan atau cantik, nggak ada yang goda. Tiap kali pacaran baru geng udah diblok ya. Boro-boro sempat nembak ya. Ya ini mah misalnya ya. Jadi ya. Jadi standar bahagianya harus berubah. Kenapa menderita? Karena tadi sederhana. Standar bahagianya masih yang kita suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik untuk kita. Ya. Emangnya ibunya Nabi Musa alaihissalam suka ketika lagi anaknya mau dibunuh sama rajanya sendiri, malah disuruh dianyutin ke sungai. Logikanya belah mana? Ya. Anak ibu ada yang ngancem nih. Terus ibu malah buang ke sungai itu anak. Ya. Bukannya dipeluk atau dijaga erat-erat.
Ya. Tapi gara-gara nurut sama Allah itulah akhirnya yang ngomongin adalah istrinya Firaun, diangkat anak, lalu akhirnya diizinkan ibunya karena anaknya nggak ada yang mau nyusuin kan. Setiap ibu yang disodorkan nggak mau nyusu anaknya. Kakak perempuannya udah ngikutin tuh bayinya Nabi Musa, bahwa aku tahu seorang ibu yang akan mau disusui, anak itu mau nyusu kepada ibu tersebut. Ya. Mana bawa orangnya? Datang ke istana. Beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anaknya sendiri, tapi digaji pakai uang negara. Ya, Insya Allah. Kejauhan kalau di istana boleh nggak dibawa pulang? Mangga dianterin. Ya, dianterin, digaji, Insya Allah. Kalau nurut, istilah. Kalau tidak nurut, bismillah. Nabi Yusuf alaihissalam, emangnya beliau suka dibuang oleh saudara kandungnya sendiri ke sumur? Nggak suka. Tapi kalau tidak ada episode beliau dibuang ke sumur, beliau nggak akan ke Mesir dan jadi tokoh besar di sana. Dan bahkan menyelamatkan negeri ayahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika dilanda paceklik lalu mereka minta bantuan ke Mesir. Ya. Kadang datangnya tuh dari sesuatu yang pahit-pahit bu, yang nggak enak bu. Cuman kadang sekali lagi, karena bagi kita standar bahagianya tuh masih mikirin yang kita suka, bukan yang Allah suka, makanya apa-apa tuh berat. Apaan ya ini nyelip? Maaf ya, Insya Allah. Maka Insya Allah, ketika masih belum kita luruskan, apapun segalanya harus jadi yang Allah suka, maka ngapa-ngapain aja pasti tetap berat. Ya, karena benar kata Imam Ibnu Taimiyah, orang gampang sedih, menderita, sederhana, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ulangi, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat rumah kita di ujung jalan dan untuk ke rumah tersebut harus melewati satu jembatan. Apakah ada orang di dunia ini yang dengan sengaja mempercantik, memperindah, merenovasi jembatannya dengan pegangan dari emas, karpet yang empuk, tanaman hias, lampu sorot, wah indah luar biasa. Tapi rumahnya dibiarkan bobrok, pintu bolong, tembok retak, kaca pecah, atap jebol. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Ya, nah, itu dia ya. Karena kenapa dia sedih dan berat menderita? Karena aslinya dia menyadari kita sekarang lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Sungguh berat nanti akannya hidup kalau misalkan udah tahu ini jembatan harus dilalui, harus ditinggalkan, mau nggak mau harus pulang ke sana. Tapi yang sibuk kita bagusin jembatannya doang, bukan tempat pulang kita. Stres nggak membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan? Nah, stres ya. Jadi tenang aja ya, Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, betul, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu sibuk-sibuk menjelaskan. Ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya. Ibu kalau pengen tambah lucu bisa. Ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang ke sini ya. Ya Insya Allah. Tidak terima ada kerutan. Dipakein solasi ban. Nggak bisa ya. Tidak terima sudah bertambah majak makannya, maka tiap kali foto selalu tahan nafas terlihat langsing. Capek nggak bu? Capek. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya membiru ya, kekurangan oksigen. Insya Allah. Bu, ada yang baru pertama kali ketemu, angkat tangan. Saya mau survei di sini boleh? Pertanyaannya sederhana ya. Ibu-ibu, kenapa kalau foto tuh nggak bisa satu kali bu? Hah? Ih ketawa, jawab ibu, jawab kan. Oh, ya udah pertanyaannya saya ganti ya. Bu, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna, cantik. Tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Ya. Atau malah dihapus langsung? Aduh, yang lain udah pada cantik loh bu. Insya Allah. Ulang ya. Yang kedua, orangnya sama, kameranya sama, yang moto sama. Yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri, itu yang diupdate ya.
Makasih udah jujur ya. Alhamdulillah ya. Dan ya, saya mah paling kasihan sama yang moto dah Bu. Mas tolong jangan gendut ya. Itu gimana? Gimana tolong jelasin ya. Yang makan banyak dia, yang dimarahin saya itu gimana ceritanya? Ya, Insya Allah. Gak apa-apa lah ya, ini ibunda-ibunda kita Insya Allah. Kan misalkan ibu jalan-jalan seharian, nyampe rumah cek handphone dong, udah foto berapa kali. Ya kadang 234 foto nih ada muncul ya. Apakah itu semuanya diposting? Nah, berarti seleksi dulu dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Yang jelek dihapus. Padahal yang lain pada cantik di situ Bu. Pantesan suka berantem sendiri ya. Insya Allah. Makasih udah jujur ya. Perkenalkan inilah ras terkuat di muka bumi ya. Ibu-ibu kita. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunianya yang salah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah ibu, tapi tetap ya dari bunda-bunda inilah terlahir keturunan yang soleh-soleha ya. Karena meskipun kita tahu ya, pantesan kemarin kurban tuh harus jantan ya, Idul Adha. Ya karena begitulah ya betina ya, jangankan berkurban, mengalah saja tidak mau. Enggak Bu, bercanda Bu ya. Insya Allah, tapi tetap ya, anak soleh hanya bisa terlahir dari seorang ibu. Sepengen-pengennya laki-laki melahirkan bisa tidak? Ya nggak bisa ya. Masya Allah. Maka kita melihat faktanya ya. Orang bilang laki-laki lebih kuat, asli Bu. Potensi rasa sakit paling laki-laki itu katanya paling cuma patah tulang. Sedangkan potensi paling sakit wanita adalah bukan patah hati Bu, ada lagi yang lebih sakit. Melahirkan ya. Melahirkan itu kata orang medis pernah dibilang katanya 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi tetap ibu-ibu, ada yang ngelahirinnya di sini udah lebih dari 1 kali? Tuh, ya. Padahal sebagian dari mereka ada nggak yang pernah ngomong kayak gini? Ih, amit-amit dan sakit banget. Nanti mah nggak mau lagi, sekali ini aja, ya. Tapi hamil lagi ya. Insya Allah. Tapi terbayar Bu ya, ketika sudah terdengar tangisan si ayah ya, tangisan si anak. Alhamdulillah. Terbayar tidak? Luar biasa ya. Karena Insya Allah ya, laki-laki disuruh ngelahirin kayaknya nggak akan kuat Bu ya. Insya Allah. Jadi ternyata kita berpendapat bahwa para kaum wanita, ibu-ibu ini lebih kuat, lebih perkasa, Masya Allah. Pantesan saya perhatiin semua film azab kok pemeran utamanya perempuan semua. Maaf ya, ini mah renungan ya. Kan di Jepang banyak film porno Bu. Karena di sana katanya banyak perceraian, banyak ini orang nggak pada mau nikah. Jadi dibikin seolah-olah gitu. Kalau di Korea kebanyakan drama romantis. Karena di sana tingkat perceraian amat sangat tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah gitu ya. Cuman kalau di Indonesia Bu, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Ya silakan jadi PR ya, direnungkan masing-masing ya. Tapi bismillah lah, kalau sudah ayahnya yang soleh, masih ada peluang anaknya bisa tidak jadi soleh. Nabi Nuh alaihissalam anaknya tidak ikut naik kapal, kena air bah. Diceritakan di surat Hud. Tapi bismillah yuk, kalau sudah ibundanya yang soliha, istrinya Imron, Hana, soliha, anaknya soleha, Maryam. Maryamnya soleha, putranya soleh, namanya Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha soleha, putrinya soleha juga, namanya Fatimah. Fatimah Zahra radhiyallahu anha soleha, anak-anaknya pada soleh. Siapa? Hasan Hussein. Ya. Istilah ya. Orang bilang, oh pengajian mas sekarang banyakan ibu-ibu. Bismillah, ibu-ibu kita soleha semua, jadi ke depan generasi ya. Kita tingkatkan nih ngajinya, dibuktiin Bu ya. Agar benar-benar perubahannya itu tidak hanya pada seragamnya, tiap bulan ganti ya. Atau peningkatannya tidak hanya pada jumlah cicilannya, ya. Tapi pada juga amalannya, Masya Allah. Udah gantian dulu diserahkan kepada ini, kenalan Bu, udah kenal belum? Ini bidadarinya saya yang tercinta. Yang jomblo mana yang jomblo? Nah, Insya Allah, bismillah ya.
Coba ibu bikin kita mas suami, malah jadi tomat bentuknya. Masya Allah, silakan sayang, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sayangku. Shh. Ada yang jomblo nggak di sini? Ibu-ibu jangan ngaku-ngaku jomblo. Tiba-tiba lihat kok Denis, saya udah nikah belum ya? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segerin diri kita dengan zikir, boleh Bu? Ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Kita tenangkan hati kita yang gelisah, ngelihat kok Denis gelisah, ya kan? Ngelihat kok Denis, ya Allah, pas pulang ke rumah astagfirullah. Kita tenangkan ya Bu dengan zikir bareng-bareng, boleh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di rumah masih ada kain kotor, piring belum dicuci, tenangkan dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak pulang ke rumah dicemberutin sama istrinya karena uang belanja masih kurang. Terus anak-anaknya juga ngebangkang. Tenangkan hati kita dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bunda-bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kehidupan. Semuanya masih hidup di sini. Jasadku hidup Tayunda, tapi batinku sudah lama mati. Lebay, ibu-ibu mah suka lebay ya. Sehat Bu semuanya Bu? Pikiran sehat? Agak berat ya Bu ya. Dari wajah-wajahnya pun kelihatan banyak masalah, banyak cicilan, banyak beban. Bapak-bapak juga kayaknya ya Allah. Wajah-wajah kalau pulang ke rumah diambekin sama istrinya.
Bercanda ya Bu ya. Hatinya sehat Bu. Makin berat. Kantong Bu. Makin sedikit yang jauh kering. Perih ya. Kanker ya Bu ya. Kantong kering ya Bu ya, kanker penyakit kita kebanyakan. Allahu Akbar. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, tadi Ustadz mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kadang-kadang dalam kehidupan ini bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi syukurlah yang menghadirkan kebahagiaan, kenikmatan hakiki dalam kehidupan kita. Banyak orang yang cuman makan tempe pakai nasi hangat, tapi syukurnya luar biasa, keluarganya sepertinya Masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, enak. Kumpul sama istri anak-anaknya di ruang tamu, walaupun rumahnya hanya sepetak. Kalau mungkin kita berkaca, sepetak rumah mereka itu segede kamar mandi orang kaya. Tapi mereka bisa bahagia. Ternyata bukan banyaknya nikmat yang menghadirkan kebahagiaan itu. Tapi syukur yang banyak, itulah yang menghadirkan kebahagiaan yang tak terkira. Pernah merasakan demikian bunda-bunda sekalian? Misal contoh sederhana, bunda-bunda mungkin pernah mengawali yang namanya rumah tangga itu memulai dari nol, betul? Betul nggak? Ya, tapi waktu menjalani dari nol tuh kayaknya nikmat banget ya sama si ayah, sama bapak, ya kayaknya Masya Allah, sayang nggak apa-apa kan kasur kita cuman sepetak gini doang, ukuran berapa sayang kasur kita pertama kali? 90 kali 180, kecil Bu. Tapi apa kata saya waktu pertama kali nikah, nggak apa-apa sayang, makin dekat makin rapet gitu. Sekarang karena syukurnya makin nggak ada, makin berkurang, walaupun kasur itu 180 kali 200, tak pakai syukur, tuh kasur berasanya kayaknya sempit banget Bu. Kasur 90 kali 180 tuh terasa lapang sekali pada saat itu, saya merasakan. Kenapa? Bukan karena tidak ada nikmat, nikmat sangat banyak saat ini. Tapi tidak ada syukur, lupa bersyukur. Makanya dilanjutkan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau enggak pakai syukur, rujit Bu hidup kita. Kalau enggak pakai syukur, Allah sempurnakan azabnya. Di luar azabnya disempurnakan di dunia sebelum nanti kita merasakan di akhirat. Azabnya berupa apa Teh Yunda? Berupa kita buta dari melihat kebaikan yang Allah berikan pada diri kita. Kita sehat, tapi kayaknya setiap hari sakit aja, nggak tahu. Sakit hati, pegelinu, ya merana, gelisah, sengsara ya Bu ya. Sengsara tiada akhir kan bunda-bunda sekalian, padahal nggak tahu. Nikmatnya sangat banyak. Kalau ditanya sama gurunya, kamu sehat? Iya sih sehat. Kamu anggota tubuhnya lengkap? Alhamdulillah lengkap. Suami masih ada? Ada. Anak sudah punya? Punya. Rumah sudah ada? Ada. Mobil? Ada. Motor? Ada. Cicilan? Gak ada. Terus kenapa kamu sengsara? Coba deh Bu, coba. Ada yang punya kertas? Ada yang bawa buku? Ada yang bawa HP? Banyak. Berarti di sini ikatlah ilmu dengan HP-mu ya. Kalau kata para ulama zaman dahulu kan ikatlah ilmu dengan penamu. Nggak zaman bos. Sekarang zamannya gadget Teh Yunda. Teh Yunda kan tahu ada notepad di handphone gitu ya. Berarti kami husnuzon bunda-bunda mencatat materi di handphonenya. Bener nggak tuh? Insya Allah ya, insya Allah, insya Allah. Bener nggak Bun? Mencatat atau memotret? Memvideo Teh Yunda biar bisa diulang-ulang. Masya Allah ya, soleha. Soleha apa solehot di sini? Soleha insya Allah ya. Nah bunda-bunda yang dirahmati Allah, maka yang paling penting dalam kehidupan ini adalah syukur. Coba bunda-bunda catat deh ya di handphone atau mungkin yang punya kertas. Coba silahkan dijawab pertanyaan Yunda ya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita punya berapa banyak keinginan? Coba silahkan dijabarkan. Yunda kasih waktu deh. Ya, tulis. Mudah-mudahan apa yang bunda tulis, karena ada kekuatan pikiran, kekuatan tulisan, kekuatan lisan, yang itu kalau kita ulang-ulang mikirin, kita ulang-ulang ucapin, kita ulang-ulang tulisin, itu suatu saat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kejadian Bun. Ya. Sekarang tulis, pengen apa?
Mudah-mudahan malaikat yang berada di ruangan ini mengaminkan semua doa-doa Bunda. Yunda kasih waktu ya, tulis. Apa yang paling Bunda-Bunda inginkan dalam kehidupan ini? Yang membuat Bunda akhirnya merasa bahagia sekali. Silakan. Ingin pergi umroh tahun ini Teh Yunda. Ingin berhaji tahun ini Teh Yunda, amin. Ingin punya anak yang solih-solihah penghafal Quran Teh Yunda, amin. Ingin suami saya setia sampai mati Teh Yunda. Ya begitu kita mati dia kawin lagi kan. Apapun silahkan coba Bunda buat. Sudah? Angkat tangannya yang sudah. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 3 saja yang paling Bunda inginkan, yang itu membuat Bunda merasa sangat bahagia dalam hidup ini. Sudah? Angkat tangan yang sudah? Baik. Sekarang Bunda catat lagi, apa yang paling Allah inginkan atas diri kita? Apa yang paling Allah inginkan atas diri kita? Yunda kasih kesempatannya. Kadang-kadang kita hanya sibuk dengan keinginan kita, betul? Kita lupa melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan kita inginkan atas diri kita. Kita sibuk saja, pokoknya aku harus punya rumah, punya mobil, ngejar dunia kan? Mencintai dunia secara berlebihan. Kalau bahasa Arabnya itu hubbud dunya, kecintaan kepada dunia yang terlampau berlebihan. Sampai menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Sudah Bunda-Bunda? Oke, baik. Sekarang Yunda pengen kasih kesempatan, ada nggak satu orang yang mau sharingkan isi tulisannya? Yunda kasih hadiah, boleh bawa pulang roti yang ada di depan ini. Nggak modal Teh Yunda teh, nggak modal gitu ya. Bawa pulang roti ini, buah ini, dan plusnya diluan foto sama Ko Denis. Langsung ada yang angkat tangan. Yuk, ada nggak yang mau dengan sukarela sharingkan isi tulisannya? Ada? Masya Allah. Paling dekat dulu ya. Masya Allah. Bunda boleh izin? Ya, izin ya. Boleh Bunda? Ya, di samping Yunda. Masya Allah. Supaya nggak ngantuk ya Bun ya. Kita nih harus banyak bergerak kalau sama ibu-ibu nih siang-siang lagi. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Masya Allah. Bunda namanya siapa? Bunda? Lucy. Bunda Lucy. Baik, Bunda Lucy coba sharing ke kita apa yang paling Bunda inginkan sehingga Bunda merasa sangat bahagia dalam kehidupan ini. Yang pertama saya ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya Allah. Diberi kesehatan, bisa berkumpul bersama keluarga dan melunasi semua cicilan. Amin, yang paling kencang Ibu. Amin. Iya, curhat Dan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha dan bisa berkumpul bersama keluarga. Amin ya Allah. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang paling Allah inginkan sebenarnya pada diri kita? Bersyukur dengan apa yang ada dan beribadah yang baik. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Bunda berhak mendapatkan kue. Foto boleh? Boleh, ada tim kita, Cantika mungkin boleh dibantu Bunda berfoto bersama dengan kita. Nih, beneran loh Bun, gak bohong, gak peres ya. Apa nih Bun? Masya Allah. Langsung belanja pulang dari sini ya. Ada diskon 50% Bunda. Ini ada hadiah dari Majelis Taklim. Dan juga ini seperangkat kue dibayar tunai. Boleh berfoto bersama ya? Ininya juga Bu. Ayo Bunda, Masya Allah. Handphonenya Bunda boleh? Ya. Baik, Bunda-Bunda sabar. Masih banyak pertanyaan Yunda setelah ini. Boleh berfoto di luar nanti sama Ko Denis ya. Yuk. Kuis lagi, jangan nyontek tapi nggak boleh buka Google ya, jujur. Tadi kita banyak dapat, Masya Allah, makasih ya Bunda ya, biar semangat. Iya, biar semangat. Ini apa Bun? Voucher Oh iya baik, bisa jawab pertanyaan. oh iya baik, siap. Masya Allah nih, diskon 50%, Masya Allah baik banget ya. Nah, tadi kita dengarkan
Tugas yang Allah inginkan atas diri manusia itu cuma satu aja bunda-bunda. Kita punya keinginan banyak. Allah keinginannya cuma satu tok. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat berapa, ayat berapa? Ada yang tahu? Ya, boleh teteh maju ke depan yang tengah kerudung warna biru. Ya. Berapa? Al-Baqarah kurang tepat ya. Ada yang bisa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Wah, bestinya langsung semangat banget. Ya, bunda boleh maju kita berfoto bersama. Bestinya langsung cepet. Supporternya bunda-bunda ya, Masya Allah. Ayo. Bismillah. Ayo sama-sama. Harus ikut buyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bun? Minta kokonya dibawa pulang. Bercanda ya bu ya. Alhamdulillah. Tadi surat apa? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi bunda-bunda sekalian, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Karena gini, Yunda punya rahasia. Mau dengar nggak rahasianya? Tapi karena udah diumumkan ini bukan rahasia lagi, tapi pengumuman. Rahasianya seperti ini. Ini kata para guru-guru dan ulama mengatakan seperti ini bunda-bunda. Fokus. Rahasia hidup ini Allah itu akan menguji kita sesuai dengan apa yang paling kita cintai dan kita sukai. Apa bun? Boleh diulang? Allah menguji kita sesuai dengan apa yang paling kita cintai dan paling kita sukai. Siapa yang paling suka duit? Sekarang yang tanya, ujiannya pasti seputar duit. Yes. Siapa yang paling sayang, cinta sekali sama anak-anak, zuriat ya, sangat idola dengan anak-anak dan pengen punya anak-anak yang banyak sekali. Angkat tangannya. Ya, pasti ujiannya ada di situ. Satu, belum Allah anugerahkan keturunan. Dua, kalaupun punya anak, biasanya anaknya yang jadi ujian dalam kehidupannya. Kita ngerasain nih, Yunda sama Koko itu dari sebelum menikah kita seneng banget sama anak-anak. Seneng. Yunda pengen jadi guru, Koko pun begitu, ngajar anak-anak tahfiz. Tapi qadarullah, Allah tahu itu adalah sesuatu yang melekat, nempel di hati ini. Dan Allah tahu untuk mengembalikan hati itu hanya kepada Allah harus diuji di bagian itu sampai kita bisa lulus ujian. Jadi rahasianya bunda-bunda sekalian, jangan terlalu mencintai sesuatu secara berlebihan. Karena pasti ujianmu di situ. Yang sangat mencintai harta pasti ujiannya soal keuangan. Ya, pasti itu. Yang sangat mencintai anak-anak pasti ujiannya soal menunggu keturunan atau anaknya mohon maaf menjadi ujian dalam hidupnya. Atau yang paling sering yang sangat mencintai suaminya, yang sangat romantis dengan suaminya, ujung-ujung kita dengar berita perceraian. Hati-hati. Karena apa? Allah pengen mengeluarkan kemelekatan yang ada di dalam hati kita. Hati-hati. Sayang sama anak, sayang sama suami dan lain sebagainya itu adalah perhiasan hidup di dunia, ya. Perhiasan hidup di dunia. Namun tempat kembali yang paling baik di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayatnya yang menjelaskan tentang itu? Ada yang tahu enggak? Ayo googling. Langsung nunduk, langsung aduh pengen foto sama Ko Denis nih. Langsung googling apa sih maksudnya Yunda gitu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khawlil musawwamah wal an'am wal arth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahul husnul ma'ab. Surat berapa, ayat berapa? Ustadz, benar enggak?
Kodenis lagi nih. Oh ada, Masya Allah boleh yang dari Ikhwan. Masya Allah ada laki-laki soleh di sini, bunda-bunda bisa jadi menantu nih. Bukan suami loh, menantu ya. Boleh Aa? Benar sayang? Masya Allah, tabarakallah. Aa, tapi ini hadiahnya adalah diskon gamis. Mungkin bisa untuk ibu kali ya A ya. Boleh berfoto bersama A. Ya, bahwasannya apa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita harta, perhiasan, anak-anak, sawah ladang, kendaraan pilihan itu adalah perhiasan hidup di dunia. Namun wallahu indahul husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ya, selfie dulu. Cekrek. Hati-hati Bu. Yunda kasih tahu ada 3 nih rumusnya. 3 hal yang membuat kita sulit fokus ke Allah. Apa Bu? 3 hal yang membuat kita sulit khusyuk fokus ke Allah. Yang pertama adalah hubbud dunya. Apa? Yang kedua adalah godaan syaitan. Yang ketiga adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Hubbud dunya, godaan syaitan. Satu lagi ada yang tahu? Yuk angkat tangannya. Yang tahu bisa dapat voucher diskon 50%. Ini apa nih? Nail art. Ini apa ya sayang? Oh kutek. Ini teh kutek Bu. Kuku palsu. Ada yang tahu nggak Bu? Yang pertama hubbud dunia. Yang kedua godaan syaitan. Yang ketiga, boleh Bunda? Boleh? Apa? Banyak berbuat maksiat, sedikit lagi kurang tepat. Banyak yang mau foto sama Ko Denny, seru. Ya ada lagi Bunda? Tadi hubud dunia, yang kedua godaan setan, yang ketiga hawa nafsu. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Iya, baik bunda-bunda sekalian, maka 3 hal ini akan menghalangi kita untuk bisa fokus ke Allah. Yang pertama adalah hubbud dunia, kecintaan kita yang sangat berlebihan kepada dunia. Pernah lihat orang yang seperti ini enggak Bun? Udah punya rumah, ya, udah punya mobil, ya, suami ada, anak-anak banyak, soleh-soleh, tapi hidupnya masih gelisah dan selalu marah-marah. Pernah ketemu enggak? Siapa itu? Diriku sendiri, Teh Yunda. Gamis ada, sepatu banyak, lemari penuh, emas banyak, tabungan ada, tapi hidupnya masih pusing. Kira-kira karena apa? Hubbud dunya, kecintaan yang sangat berlebihan kepada dunia. Dia paling gak bisa lihat orang beli rumah baru, karena dia pasti kepengen beli juga. Dia paling gak bisa lihat orang punya mobil baru, karena dia pasti pengen beli juga. Dia nggak bisa ngelihat anak orang udah sampai luar negeri karena dia kepengen anaknya begitu juga. Itu pusing Bun, ya. Itu kalau kata Ko Denis, orang yang seperti itu SMS. Apa Bun? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli mobil baru demam dia, ya. Kemudian tetangga ngabarin, datang ya ke rumah baru aku, koma dia di rumah sakit. Begitu tahu, Masya Allah, dan ini rumahnya cash, tanpa kredit, meninggal dia di rumah sakit. Ada nggak orang seperti itu Bun? Ada. Siapa? Orang lain. Ya ada yang seperti itu namanya apa Bun? Hubbud dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kami termasuk ke dalam orang-orang yang mencintai dunia melebihi kecintaan kami kepadamu. Kecintaan kita kepada Allah harus jauh lebih besar Bun. Kenapa? Kalau kita pengen dunia,
kejar yang menciptakan dunia, jangan kejar dunianya. Kalau kata Kodenis seperti ini di dalam buku Untuk Jiwa yang Tenang ya sayang ya. Kodenis tuh bilang begini, kalau pengen menangkap ayam, jangan kejar ayamnya, dia bakalan lari dan ibu bakalan capek kejar-kejaran sama ayam. Lebih lincah mana, ibu atau ayam? Ayam, ya. Kalau pengen menangkap ayam, kasih makanannya, tabur makanannya. Nanti ayam datang sendiri, Bu, tanpa perlu kita kejar. Sepakat? Begitupun dengan kehidupan dunia ini. Pengen apa sih Bu? Pengen kaya. Deketin Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, Allah Al-Mughni yang maha memberikan kekayaan. Pengen apa Bu? Pengen kasih sayang, pengen dicintai sama suami. Deketin yang membolak-balikan hati suami. Ar-Rahmanur Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Deketin yang punya hatinya, yang punya dunianya. Pengen punya keturunan, deketin yang menciptakan keturunan. Al-Warith, Allah yang maha mewariskan keturunan. Betul nggak Bu? Tapi kita seringkali deketinnya siapa? Yang kita mau. Kalau lagi butuh sama suami, uang belanja kurang, papa ganteng, papa saya. Begitu dikasih, mama ini untuk uang bulanan 500.000 ya Ma. Jawabannya gimana Bu? Alhamdulillah, makasih ya Pak. Mama, ini 10 juta untuk seminggu. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Matanya langsung ini, hijau. Poeng, ibu-ibu ya. 10 juta per minggu Papa, ya Allah Papa, makasih banyak. Papa teh memang terbaik, the best. Diganti lagi Bu, refill Bu. waduh refill. Ya Masya Allah. Begitu Bu dalam kehidupan ini, hubud dunia. Hubud dunia akan menghalangi seorang hamba untuk bisa khusyuk menikmati kedekatannya, keintimannya kepada Tuhannya. Cobain deh Bu. Orang beli mobil, cobain, tanya hati kita, aku gimana ya hatiku? Bahkan kata Ustadz Budi Ashari, ini adalah seorang ulama besar dari Tulung Agung, ini kampungnya Cantika dari Tulung Agung. Ustadz Budi Ashari itu mengatakan seperti ini, kalau kepengen melihat diri kita ini masih terkena penyakit hubud dunia atau tidak, coba pergi ke mall. Kemana Bu? Ke mall. Kalau begitu masuk mall, diskonnya besar banget, ya Allah, langsung ngecek dompet. Nyicil juga nggak apa-apa, kayaknya bisa sih Papa masih bisa ditelepon deh nih ngasih. Kalau udah kayak gitu Bu, berarti masih ada penyakit hubud dunia. Kata Ustadz Budi Ashari begini, gampang. Kalau pengen ngecek datang ke mall, ngelihat mobil, iya bagus, sholawatin aja. Nggak ada perasaan, aku harus bawa pulang itu, nggak ada. Ngelihat tas bagus, oh iya Alhamdulillah. Ngelihat apapun bagus, nggak ada lagi perasaan ingin memiliki di dalam dirinya. Ada, Alhamdulillah. Tak ada, tak jadi masalah. Begitulah orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit hubud dunia. Pergi kemana Bu? Ke mall. Siapa suka ke mall? Nggak suka. Ibu-ibu sukanya kemana? Kemana? Nyuci. Unik juga Bu, kesukaannya nyuci. Boleh nggak saya nyuci Bu? Nyuci uang ya. Ibu-ibu senangnya kemana? Masya Allah, menisolehah. Senangnya kajian, cenah Bu. Tapi pas kajian nggak ngegibah ya Bu ya. Sambil ya Bu ya. Senangnya kajian, kenapa? Ketemu besti. Sambil ketemu besti, best. Ya. Lihat tuh, samping kita tuh, ya Allah, kerudungnya merah, roknya warnanya hijau, nggak nyambung tuh nggak? Jangan ya Bu ya, hati-hati. Yang pertama, hubud dunia menghalangi kita untuk khusyuk dekat kepada Allah. Yang kedua apa tadi Bu? Godaan syaitan. Ibu tahu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena berapa kesalahan? Apa kesalahan Nabi Adam alaihi salam? Melanggar, sebenarnya kalimat memakan buah kuldi itu adalah keterangannya.
ya. Tapi kalau kita lihat intinya, bukan kuldinya, bukan memakan buahnya, tapi dia melanggar perintah Tuhannya, itu intinya. Sama kayak kita nih. Kenapa hidup kita itu menderita, sengsara, penuh perjuangan kayaknya hidup ini. Udah kerja dari pagi sampai petang kok nggak kaya-kaya, karena mungkin ada dosa-dosa yang belum kita taubati. Karena syarat kalau hidup pengen dimuliakan, hidup pengen dimanja oleh Allah, syaratnya satu, jauhi dosa. Udah Bu, jauhi dosa. Kalau terlanjur buat dosa gimana Tayunda? Taubatan nasuha, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selesai. Insya Allah, Allah kembalikan dunia kita ketika kita beristighfar kepadanya. Ya Bu. Jadi yang kedua apa tadi? Godaan setan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan. Dia dihilangkan dari segala kenikmatan di surga. Ada pasangan, kalau mau makan buah tinggal petik, tidur yang nyaman di atas dipan-dipan, air susu, bahkan ada sungai susu di dalam surga itu. Masya Allah, berkegelimangan, kebahagiaan. Cuman karena satu dosa. Apa dosanya? Tidak mau nurut kepada perintah Tuhannya. Maka dia dikeluarkan dari pintu yang penuh dengan kenikmatan menuju dunia yang penuh dengan perjuangan. Seperti kita. Tapi pertanyaan Yunda satu, apakah dosa kita cuma satu Bu? Berapa dosa kita Bu? Tak terhitung. Tapi bilang tak terhitungnya Bu ya sambil cengir-cengir. Tak terhitung. Ya Allah, bunda-bunda teh menipolos. Kan ada orang kalau ulama ya ditanya berapa banyak dosa kamu, ya kan? Kalau ini pembicaraan seorang guru dengan murid sambil nangis, ya Allah tak terhitung. Kalau ibu-ibu tak terhitung tuh bunda. Meni ceria ya ibu-ibu, masya Allah. Dosa kita tak terhitung, cita-cita pengen ke surga, tapi tiap hari kegiatan gibah, masuk nggak kira-kira Bu? Aduh jauh, cuman karena kita mengharapkan rahmat Allah hingga kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi yang kedua adalah godaan setan. Gimana caranya Teyunda supaya setan itu berhenti? Dia nggak akan berhenti sebenarnya menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Bagaimana caranya agar kita bisa melawan, fighting, menang melawan setan? Maka kalau misalnya yang sekarang itu suka kena sihir, ya mungkin ada dari sana, dari keluarga nggak senang, dari tetangga, itu bisa mengamalkan setiap hari zikir al-maksurat pagi dan petang, itu harus diamalkan. Kalau Kodenis punya pesan tersendiri, jangan sampai mata ini ya melihat matahari sebelum melihat Al-Quran. Jadi bangun malam, sholat subuh, habis itu baca Quran, biarkan mata ini berduaan dulu dengan Quran sebelum mata ini keluar melihat matahari. Itu sebagai benteng kita Bu. Setannya bete, nih orang ngaji mulu ya, nih orang bener mulu, gantianlah cari sama Yunda sana, dia tuh maksiat terus tuh, enak gangguin dia, kan gitu Bu. Ibarat gini Bu, kenapa rumah kita banyak lalatnya? Ada yang bisa jawab? Karena kotor, betul ya Bunya? Iya, karena kotor. Terus yang harus dibasmi kotorannya atau lalatnya? Kotorannya. Kalau kita kebanyakan matiin lalatnya, betul nggak? Kalau kita matiin lalatnya, kotorannya nggak dibersihin, lalat-lalat yang lain akan datang lagi. Setan-setan yang lain akan datang lagi. Kalau tidak setan yang menggoda dalam ibadah, ada setan yang menggoda dalam rumah tangga, namanya jin dasim. Tak bisa disesatkan dalam hal ekonomi, karena dia tahu itu riba, maka disesatkan dalam hal pernikahan, diminta agar mereka bercerai. Na'udzubillah. Maka bentengnya adalah diri kita dengan Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholat TBM tepat waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki dan seterusnya. Bekali diri kita dengan ibadah. Kata para ulama gini, kunci keistiqomahan itu hanya satu, tidak menunda-nunda ibadah. Apa Bu? Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikatan cinta dikit lagi nih iklannya. Ditunda sehari, oke, dia masih habis itu iklan sholat dia. Besok
karena udah terlalu sering, Allahu Akbar, alah bentar lagi. Awalnya dia masih gelisah, karena sudah terlampau sering gak ada lagi kegelisahan. Yang ada, oh iya baik, waktunya sudah habis ibu-ibu sekalian. Udah gak sabar untuk foto-foto ya. Terakhir, hubud dunia, godaan setan. Terakhir apa Bu? Hawa nafsu. Hati-hati, hanya ada satu nafsu terbaik kata Allah, yaitu Quran surat Al-Fajr 3 ayat terakhirnya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana ciri-ciri orang yang berjiwa tenang itu? Mereka yang diberikan ujian, mereka ridho terhadap apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini dijanjikan 2, keridhaan Allah, yang kedua syurganya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada kekurangan, pasti itu murni dari kebodohan diri kami. Kalaupun ada kebaikan, itu pasti karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.